Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Jonathan Febrianto Purba dengan NRP 501924117 dari kelas Fisika Fluida kelas D dan dengan teman saya Safi Irtizasani dengan NRP 50192411106. Hari ini kami akan mempresentasikan bagaimana penerapan aliran eksternal dalam dunia marine engineering. Yang pertama ada pengertian external flow. Bisa dilihat seperti pada gambar. External flow adalah aliran di mana fluida bergerak melewati atau mengalir di sekitar suatu benda yang terpapar langsung pada aliran bebas. Dan aliran ini tidak dibatasi pada permukaan tertutup. Ya, lanjut. Nah, kemudian ada perbedaan external flow dengan internal flow. Yang pertama, external flow ini adalah aliran fluida terjadi di luar permukaan benda. Fluida tidak sepenuhnya dibatasi oleh permukaan padat, digunakan untuk menganalisis gaya hambat atau drag, gaya angkat atau lift, dan pola aliran di sekitar benda. Contoh penerapannya yaitu perancangan bentuk lambung kapal untuk mengurangi hambatan air atau resisten. Kemudian untuk internal flow, aliran fluida terjadi di dalam saluran tertutup, misalnya pipa. Fluida ini sepenuhnya dibatasi oleh dinding padat. Contoh penerapannya adalah aliran bahan bakar, air pendingin, atau oli di dalam pipa sistem mesin kapal. Next. Kemudian ada konsep dari external flow. Yang pertama adalah gaya angkat. Gaya angkat sendiri adalah gaya yang dihasilkan oleh perbedaan tekanan di atas dan di bawah permukaan benda saat fluida mengalir di sekitarnya. Pada gambar itu adalah pesawat yang dimana gaya angkat muncul pada perbedaan tekanan permukaan atas dan bawah sayap yang berbeda, sehingga tekanan di atas itu lebih rendah daripada tekanan di bawah sayap, sehingga timbul resultan gaya ke atas yang mengakibatkan gaya angkat. Next. Kemudian gaya hambat adalah gaya yang melawan arah gerak benda akibat gesekan antara permukaan benda dan fluida di sekitarnya. Nah, pada mobil F1, aliran mengenai permukaan mobil itu terbentuk lapisan batas atau boundary layer, di mana kecepatan fluida berubah sehingga meningkatkan gesekan. Next. Kemudian ada aliran laminar dan turbulen. Aliran laminar sendiri adalah jenis aliran fluida yang bergerak teratur dengan lapisan-lapisan sejajar tanpa tercampur satu sama lain. Sedangkan aliran turbulen adalah aliran fluida yang tidak teratur, kacau, dan berpola pusaran dengan partikel fluida yang saling bercampur. Nah, pengaruhnya dalam external flow ini, kalau laminar itu menghasilkan gesekan permukaan yang lebih kecil atau dragnya itu lebih rendah. Kemudian yang aliran turbulen itu gesekan permukaannya lebih tinggi sehingga menghasilkan drag yang lebih besar. Next. Oke, selanjutnya adalah contoh penerapan external flow pada dunia marine engineering. Yang pertama adalah pada desain desain pada lambung kapal. Nah, lambung kapal sendiri merupakan struktur utama yang bersentuhan dengan aliran eksternal sepanjang kapal bergerak. Dalam marine engineering, desain lambung kapal tidak hanya soal estetika atau kapasitas, tetapi tentang bagaimana air mengalir di sepanjang permukaannya. Nah, bentuk lambung kapal sendiri dibuat streamline agar menghasilkan aliran laminar sebanyak mungkin di sepanjang badan kapal dan meminimalkan area separasi atau turbulensi. Nah, turbulensi ini dapat menyebabkan peningkatan drag, yaitu gaya hambat fluida terhadap gerakan kapal, sehingga mengurangi efisiensi bahan bakar dan memperlambat
kecepatan jelajah. Selain itu, distribusi tekanan sepanjang lambung akibat aliran luar akan membentuk gelombang di permukaan laut yang dikenal sebagai wave making resistance. Konsep seperti bulbous bow juga lahir dari studi external flow yang bertujuan mengurangi efek gelombang. Nah, selanjutnya ada desain pada propeller kapal. Nah, propeller sendiri merupakan salah satu contoh paling nyata dari penerapan aliran eksternal atau external flow dalam sistem perkapalan. Ketika kapal bergerak, air di sekitarnya berada dalam kondisi aliran bebas atau free stream. Nah, saat propeller berputar karena putaran mesin, ia menyebabkan percepatan aliran air di belakangnya. Hal ini memicu adanya perbedaan tekanan antara sisi depan dan belakang propeller. Nah, perbedaan itu yang menghasilkan gaya dorong ke depan atau thrust. Proses ini tidak terlepas dari prinsip Bernoulli dan hukum Newton yang ketiga. Hmm, next ada desain desain rudder pada kapal. Nah, rudder atau kemudi dalam kapal adalah suatu komponen kontrol eh, yang memanfaatkan prinsip external flow secara langsung. Ketika kapal melaju, air mengalir di sepanjang lambung dan melewati rudder. Dalam kondisi netral, rudder sejajar dengan aliran dan ia mengubah arah aliran, menyebabkan distribusi tekanan di permukaan yang tidak seimbang. Jadi, saat ingin belok, rudder dibelokkan untuk merubah arah aliran air. Oleh karena itu, dalam desain rudder perlu diperhitungkan profil, ketebalan, dan posisi relatif terhadap propeller. Nah, yang terakhir desain kapal selam. Penerapan external flow dalam desain kapal selam sendiri berbeda dari kapal permukaan. Kapal selam ini karena kapal selam beroperasi sepenuhnya di dalam medium air, eh, prinsip external flow tetap berlaku. Kapal selam Saat kapal selam bergerak, seluruh permukaannya mengalami tekanan akibat aliran air dari depan ke belakang. Maka dari itu, bentuk kapal selam biasanya sangat streamline, menyerupai eh, aerofoil dalam orientasi horizontal, guna meminimalkan drag saat menyelam. Dalam perancangan kapal selam, external flow digunakan untuk mengatur distribusi tekanan eh, di badan kapal. Nah, untuk desain kapal selam sendiri, eh, menimbang external flow sangat penting karena aliran turbulen menghasilkan suara yang tidak bisa dideteksi oleh sonar musuh. Jadi sangat efisien untuk kapal selam. Nah, kesimpulannya, external flow sendiri adalah aliran fluida yang mengalir mengelilingi permukaan benda dan sangat mempengaruhi terbentuknya gaya angkat dan gaya hambat. Penerapan semua konsep ini sangat penting dalam perancangan dan pengoperasian kapal, propeller, rudder, dan kapal selam, di mana performa optimal sangat bergantung pada bagaimana external flow dimanfaatkan dan dikendalikan. Mungkin sekian presentasi kelompok kami eh, tentang bagaimana penerapan external flow pada dunia marine engineering. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.